Di bawah langit kota yang perlahan berubah menjadi abu-abu, sebuah kafe kecil di sudut jalan menjadi saksi bisu dari sebuah awal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aris duduk diam, jemarinya mengetuk meja kayu secara beraturan, menciptakan irama yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Di depannya, tumpukan kertas laporan menjadi satu-satunya kawan bicara yang ia miliki selama berbulan-bulan ini. Hidup Aris adalah sebuah garis lurus yang membosankan, sebuah rutinitas yang ia jalani tanpa gairah, hingga saat itu tiba. Pintu depan terbuka, membawa masuk hawa dingin dan aroma tanah basah dari luar. Seorang wanita masuk dengan langkah yang terburu-buru, seolah-olah ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Ia membawa sebuah payung transparan yang masih menyisakan butiran air yang mengalir turun seperti air mata. Namanya Sisil. Saat ia mencoba merapikan pakaiannya yang sedikit lembab, ia kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja menyenggol meja Aris. Gelas kopi yang masih penuh itu terguling. Cairannya yang pekat merayap cepat di atas permukaan meja, melahap huruf demi huruf di atas dokumen penting milik Aris tanpa ampun. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Saya sedang tidak fokus, ucap Sisil. Suaranya halus, namun ada getaran kecemasan yang tertangkap jelas oleh indera pendengaran Aris. Aris yang awalnya sudah menyiapkan kalimat teguran di ujung lidahnya, seketika terdiam saat matanya bertemu dengan mata Sisil. Ada sesuatu yang ganjil pada tatapan wanita itu, sebuah kombinasi antara kehangatan yang tulus dan sebuah rahasia besar yang ia kunci rapat-rapat di balik kelopak matanya. Aris memperhatikan jemari Sisil yang gemetar saat ia mencoba membantu menyeka tumpahan kopi dengan selembar sapu tangan kain miliknya. Jangan khawatir, itu hanya tumpukan kertas yang bisa saya buat ulang, ujar Aris, mencoba menenangkan suasana yang terasa sangat canggung. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya, seolah-olah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Sisil berhenti sejenak dari aktivitasnya, menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Terkadang, beberapa hal yang sudah rusak memang bisa diperbaiki, tapi rasanya tidak akan pernah benar-benar sama lagi, bukan? Percakapan singkat itu berlanjut menjadi diskusi panjang tentang hal-hal sederhana yang tiba-tiba terasa sangat berarti bagi Aris. Ia merasa seperti baru saja menemukan satu-satunya sumber cahaya di tengah dunianya yang selama ini hanya terdiri dari gradasi warna hitam dan putih. Namun, di tengah tawa kecil mereka, Aris menyadari satu keganjilan. Sisil berkali-kali menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang sepi dan remang, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang yang ia takuti, atau mungkin menghitung sisa detik yang ia miliki. Saat senja benar-benar tenggelam dan lampu jalan mulai berpijar kuning, Sisil berdiri dengan tergesa-gesa. Ia meninggalkan sapu tangannya yang masih lembab oleh sisa kopi di atas meja Aris. Aku harus pergi. Waktuku sudah habis, katanya tanpa penjelasan lebih lanjut, memberikan penekanan yang aneh pada kata waktu. Sisil menghilang di balik pintu, meninggalkan Aris yang terpaku dengan aroma parfum bunga lili yang samar dan sebuah sapu tangan bertuliskan inisial Esa. Aris tersenyum kecil, menyimpan sapu tangan itu di saku kemejanya, yakin bahwa ini adalah awal dari sebuah romansa indah yang selama ini ia impikan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keindahan pertemuan itu, takdir sedang menertawakannya. Detik jam di dinding kafe itu bukanlah sekadar penunjuk waktu.
melainkan hitung mundur menuju sebuah tragedi yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Malam itu, Aris tidak bisa memejamkan mata. Kamar apartemennya yang biasanya terasa luas dan tenang kini seolah disesaki oleh bayang-bayang pertemuan singkat di kafe tadi sore. Di atas meja nakas, sapu tangan milik Sisil tergeletak. Wangi bunga lili yang bercampur dengan sisa aroma kopi masih tercium samar, seolah-olah wanita itu masih berdiri di sana, memperhatikannya dengan tatapan sendu yang sulit diartikan. Aris menyentuh inisial Esa yang tersulam rapi di pojok kain itu, bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat wanita sepertinya tampak begitu terburu-buru meninggalkan kebahagiaan kecil yang baru saja mereka bagi. Keesokan harinya, Aris kembali ke kafe yang sama. Ia datang 1 jam lebih awal, memesan kopi yang sama, dan sengaja memilih meja yang sama. Ia berharap takdir akan berulang. Matanya tak lepas dari pintu kayu di depan, menunggu sosok dengan payung transparan itu muncul kembali. Namun, hingga cahaya matahari mulai memudar dan digantikan oleh pijar lampu jalanan, Sisil tidak kunjung datang. Kecewa namun belum menyerah, Aris memutuskan untuk berjalan menyusuri trotoar di sekitar area tersebut. Secara tidak sengaja, ia melihat Sisil keluar dari sebuah gedung tua berarsitektur kaku yang berada tidak jauh dari sana. Namun, Sisil tidak lagi tampak seperti wanita yang ia temui kemarin. Wajahnya pucat pasi, jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ia berjalan dengan langkah yang gontai, seolah-olah beban di pundaknya bertambah berkali-kali lipat hanya dalam hitungan jam. Aris berniat menyapa, namun langkahnya terhenti saat melihat Sisil mendadak jatuh terduduk di sebuah bangku taman kayu di depan gedung itu. Sisil menangkupkan wajahnya ke kedua telapak tangan, bahunya terguncang hebat tanpa mengeluarkan suara. Aris merasa hatinya ikut tercabik melihat pemandangan itu. Dengan penuh keraguan yang menyelimuti dadanya, Aris mendekat dan menyodorkan sapu tangan yang ia bawa sejak pagi. Sisil mendongak. Matanya merah dan sembab, namun ada kilat keterkejutan yang nyata saat ia melihat Aris berdiri di hadapannya. "Kenapa kamu ada di sini?" bisiknya dengan suara yang serak dan parau. "Aku hanya ingin mengembalikan ini," jawab Aris pelan sembari duduk di sampingnya, memberikan jarak yang sopan namun cukup dekat untuk memberikan rasa aman. "Dan mungkin, aku ingin memastikan bahwa kamu tidak sedang menghadapi dunia ini sendirian." Sisil menerima sapu tangan itu, meremasnya kuat-kuat seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki. Mereka duduk dalam keheningan yang sangat panjang. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat akan beban rahasia yang tak terucapkan. Sisil akhirnya membuka suara. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa ia menyukai aroma tanah setelah hujan, namun ia sama sekali tidak menyinggung mengapa ia berada di depan gedung medis itu. Semenjak hari itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas yang manis namun ganjil. Aris mulai menuliskan surat-surat kecil setiap malam di meja kerjanya. Surat tentang betapa bahagianya ia bisa mengenal Sisil, tentang rencana-rencana masa depan untuk mengunjungi pantai atau sekadar menonton film bersama. Namun, setiap kali Aris ingin memberikan surat itu, ia selalu melihat keraguan yang amat sangat di mata Sisil. Ada tembok raksasa yang sengaja dibangun Sisil untuk melindungi Aris dari sesuatu yang gelap. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan di taman kota yang mulai sepi, Sisil tiba-tiba berhenti dan menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Aris,
Jika suatu saat nanti aku tidak lagi bisa ditemukan di tempat kita biasa bertemu, tolong jangan mencariku. Simpan saja semua kenangan baiknya, dan lupakan bahwa aku pernah mengacaukan harimu dengan tumpahan kopi. Aris mengerutkan kening, mencoba menggenggam tangan Sisil yang terasa sangat dingin, hampir sedingin es. Apa maksudmu? Kita baru saja memulai semuanya, Sisil. Tidak ada yang perlu dilupakan. Sisil hanya tersenyum sedih, sebuah senyum yang seolah menyatakan selamat tinggal sebelum waktunya tiba. Ia mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya dan memberikannya kepada Aris. Jangan dibuka sampai kamu benar-benar sendirian di rumah, pesannya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia sedang merekam wajah Aris untuk terakhir kalinya. Malam itu, dengan jantung yang berdegup kencang, Aris kembali ke apartemennya. Ia membuka amplop tersebut dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia tidak menemukan surat cinta. Ia menemukan sebuah lembar hasil laboratorium dengan nama Sisil yang tertera jelas di bagian atas, dan sebuah catatan kaki kecil di pojok kertas yang ditulis dengan tinta hitam yang hampir luntur. Waktu adalah kemewahan yang tidak bisa aku beli, bahkan dengan seluruh cintaku. Aris merasakan dunianya seolah runtuh seketika. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia jatuh cinta pada seseorang yang sudah lama berpamitan dengan dunia, seseorang yang sedang menghitung hari-hari terakhirnya sebelum benar-benar menghilang. Malam itu, setelah membaca lembaran kertas dari rumah sakit tersebut, dunia Aris seolah kehilangan porosnya. Ia duduk di lantai apartemen yang dingin, menatap kosong ke arah sapu tangan Sisil yang masih tergeletak di meja. Nama penyakit yang tertulis di sana terasa seperti vonis mati, bukan hanya bagi Sisil, tapi juga bagi harapan yang baru saja tumbuh di hati Aris. Keesokan harinya, Aris tidak menunggu di kafe. Ia pergi ke taman kota, menuju sebuah pohon akasia besar yang pernah Sisil ceritakan sebagai tempat favoritnya untuk melamun. Benar saja, Sisil ada di sana. Ia duduk bersandar pada batang pohon, menatap dedaunan yang berguguran di tiup angin. Wajahnya terlihat sangat rapuh, seolah-olah embusan angin yang sedikit kencang saja bisa menghancurkannya. Aris mendekat, langkah kakinya terasa sangat berat. Saat Sisil menoleh, ia tidak melihat amarah di mata Aris. Ia hanya melihat kasih sayang yang begitu besar, dan itu justru membuatnya semakin terluka. "Kenapa kamu tidak pergi, Aris?" tanya Sisil. Suaranya nyaris hilang di telan suara gesekan daun. "Kamu sudah tahu semuanya, bukan? Aku adalah buku yang bab terakhirnya sudah dituliskan." Aris berlutut di depan Sisil, mengambil kedua tangan wanita itu dan menggenggamnya dengan sangat erat. "Aku tidak peduli seberapa banyak halaman yang tersisa, Sisil. Jika buku itu hanya menyisakan satu lembar lagi, aku ingin menjadi tinta yang menuliskan kata-kata indah di sana." Air mata yang sejak tadi ditahan Sisil akhirnya jatuh juga. Ia mencoba menarik tangannya, namun Aris tidak membiarkannya lepas. "Dengarkan aku." Aris menjeda kalimatnya, mencoba mengatur napas yang terasa sesak. "Aku tidak menjanjikan keabadian, karena aku tahu itu mustahil. Tapi aku menjanjikan ini, selama jantungmu masih berdetak, kamu tidak akan pernah menghadapinya sendirian. Tidak lagi." Di bawah rindangnya pohon akasia itu, di tengah bisikan angin yang membawa aroma tanah, mereka membuat sebuah janji yang sangat sunyi.
Sisil menyandarkan kepalanya di bahu Aris, membiarkan dirinya merasa dicintai untuk terakhir kalinya. "Janji padaku satu hal, Aris," bisik Sisil sambil memejamkan mata. "Jika hari itu tiba, jika aku harus pergi, jangan pernah biarkan dirimu ikut mati bersamaku. Kamu harus tetap hidup, demi semua matahari terbit yang tidak bisa lagi aku lihat." Aris tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mempererat pelukannya, menenggelamkan wajahnya di rambut Sisil yang harum bunga lili. Ia tahu, janji itu adalah hal tersulit yang pernah ia dengar. Namun, di saat yang sama, ia menyadari bahwa cinta mereka kini bukan lagi tentang masa depan, melainkan tentang bagaimana cara menghargai setiap detik yang tersisa sebelum takdir datang untuk menagih hutang nyawa. Saat mereka bangkit untuk pulang, langit berubah menjadi jingga kemerahan. Indah, namun itu adalah pertanda bahwa cahaya akan segera hilang. Sama seperti hidup Sisil, keindahan yang mereka miliki saat ini hanyalah sebuah senja yang perlahan bergerak menuju kegelapan yang abadi. Waktu, yang bagi orang lain berjalan begitu lambat, bagi Aris dan Sisil terasa seperti pasir yang meluncur deras di antara jemari. Seminggu telah berlalu sejak janji di bawah pohon akasia itu diucapkan. Kini, pertemuan mereka tidak lagi terjadi di kafe yang hangat atau taman yang luas. Pertemuan mereka mulai berpindah ke ruang tamu apartemen Sisil yang kecil, yang kini dipenuhi oleh aroma obat-obatan yang tajam dan menyesakkan dada. Aris mencoba tetap menjadi sosok yang kuat. Ia datang setiap sore, membawakan bunga lili segar untuk menggantikan bunga yang telah layu, seolah-olah dengan mengganti bunga itu, ia bisa menghentikan proses pelayuan yang terjadi pada diri Sisil. Namun, ia tidak bisa menipu matanya sendiri. Tubuh Sisil semakin ringkih, kulitnya menjadi pucat sewarna porselen yang retak, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam yang panjang tanpa tidur karena rasa sakit yang menyerang tanpa ampun. Suatu sore, saat Aris sedang membacakan sebuah buku cerita, Sisil tiba-tiba terbatuk hebat. Ia segera menutup mulutnya dengan sapu tangan putih, sapu tangan yang sama yang dulu pernah terkena tumpahan kopi Aris. Saat Sisil menjauhkan kain itu dari bibirnya, Aris melihat noda merah pekat di sana. Warna merah yang sangat kontras dengan putihnya kain, warna yang menandakan bahwa waktu sedang berlari menjauh dari mereka. Sisil segera menyembunyikan sapu tangan itu di balik punggungnya, mencoba memaksakan sebuah senyuman yang paling menyakitkan yang pernah Aris lihat. "Ini bukan apa-apa, Aris. Hanya luka kecil di tenggorokan," bisiknya, suaranya terdengar seperti gesekan kertas kering. Aris terdiam. Ada teriakan yang tertahan di kerongkongannya, ada amarah yang ingin ia ledakkan pada semesta, namun ia hanya bisa mematung. Ia tahu Sisil sedang berbohong, dan Sisil tahu bahwa Aris tahu. Mereka terjebak dalam sebuah sandiwara bisu demi menjaga perasaan satu sama lain agar tidak hancur lebih cepat. "Aris." Sisil memanggil pelan, tangannya yang kurus meraih jemari Aris. "Aku ingin kita pergi ke pantai. Sekali saja. Aku ingin melihat matahari tenggelam di tempat di mana langit dan laut bersentuhan. Bisakah?" Aris menatap keluar jendela, ke arah langit yang mulai mendung. Ia tahu kondisi fisik Sisil sangat tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh. Namun, melihat binar harapan yang tersisa di mata wanita itu, ia tidak sanggup untuk berkata tidak. Ia tahu,
Permintaan itu bukan sekadar keinginan untuk berwisata, melainkan sebuah cara bagi Sisil untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia dengan cara yang indah. Kita akan pergi, Sisil. Besok. Aku akan membawamu ke sana, jawab Aris, meski hatinya diliputi ketakutan luar biasa bahwa besok mungkin tidak akan pernah datang. Malam itu, setelah Sisil tertidur karena pengaruh obat, Aris duduk di sudut ruangan. Ia memandangi wajah wanita yang paling ia cintai itu dalam remang lampu tidur. Ia menyadari bahwa cinta mereka kini benar-benar sedang retak dalam diam. Setiap embusan napas Sisil yang pendek dan berat terasa seperti sebuah retakan baru pada dinding pertahanan mental Aris. Ia mengambil ponselnya, mencari lokasi pantai terdekat, namun jemarinya gemetar hebat. Di balik ketegaran yang ia tunjukkan, Aris mulai menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Ia sedang mempersiapkan sebuah perjalanan yang mungkin saja tidak akan ada jalan pulangnya. Perjalanan menuju pantai itu ditempuh dalam keheningan yang panjang. Aris mengemudikan mobilnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah guncangan sekecil apapun bisa membuat Sisil yang sedang bersandar di kursi penumpang hancur berkeping-keping. Sisil menempelkan keningnya di kaca jendela, matanya yang sayu menatap deretan pohon yang berlalu dengan cepat. Ia tidak banyak bicara, namun tangannya terus menggenggam erat lengan Aris, seakan takut jika ia melepaskannya, ia akan langsung melayang pergi. Saat mereka tiba, angin laut yang lembab dan berbau garam langsung menyambut mereka. Aris membantu Sisil turun, menyampirkan jaket tebal di bahu wanita itu agar hawa dingin tidak menusuk tulang-tulangnya yang kini nampak jelas. Mereka berjalan pelan menuju sebuah gundukan pasir yang menghadap langsung ke Cakrawala, tempat di mana matahari mulai bersiap untuk pulang ke peraduannya. Indah sekali, Aris, bisik Sisil. Ia duduk di atas pasir, membiarkan butiran halus itu menyentuh jemarinya. Aris duduk di sampingnya, menjaga agar tubuh Sisil tetap stabil. Aku senang kita bisa sampai di sini, Sisil. Sisil menoleh, menatap Aris dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang belum pernah aku katakan padamu. Tentang kenapa aku terus-menerus menatap jam tangan dan jalanan saat kita pertama kali bertemu di kafe itu. Aris terdiam, membiarkan deburan ombak mengisi jeda di antara mereka. Sebenarnya, aku sudah menyerah sejak lama, Aris. Sebelum aku menabrak mejamu, aku sudah memutuskan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirku mencoba berjuang. Aku berencana untuk pergi jauh dan tidak membiarkan siapapun melihatku layu. Suara Sisil mulai bergetar. Tapi, saat kopi itu tumpah dan kamu menatapku bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kelembutan yang aneh, aku merasa seolah semesta sedang menarik kerah bajuku dan memaksaku untuk tinggal sedikit lebih lama. Aris merasakan tenggorokannya tercekat. Jadi, pertemuan itu adalah alasan aku masih bernapas sampai detik ini, potong Sisil. Ia kemudian merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi obat-obatan yang masih penuh. Aku berhenti meminum ini sejak 3 hari yang lalu. Bukan karena aku ingin menyerah lagi, tapi karena aku ingin merasakan hidup yang sesungguhnya bersamamu, tanpa bayang-bayang kantuk dan mati rasa yang diberikan obat-obat ini. Aku ingin merasakan rasa sakit ini, Aris, karena itu artinya aku masih hidup untuk mencintaimu. Aris memelalakan matanya, rasa cemas seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Sisil,
Kamu tidak bisa melakukan itu. Kita harus kembali, kamu butuh pengobatanmu. Sisil menggeleng perlahan, menyandarkan kepalanya di dada Aris, tepat di atas detak jantung pria itu. Sudah terlambat untuk obat-obatan itu, sayang. Lihatlah matahari itu, ia tidak takut untuk tenggelam, karena ia tahu ia telah memberikan semua cahayanya hari ini. Di bawah langit yang berubah menjadi warna ungu dan keemasan, sebuah rahasia besar telah terkupas. Aris menyadari bahwa Sisil tidak sedang berusaha untuk sembuh. Ia sedang merayakan perpisahannya. Keberanian Sisil untuk melepaskan pengobatannya adalah bukti cinta yang paling tragis. Ia memilih 1 hari penuh kesadaran bersama Aris daripada 1000 hari dalam keadaan setengah sadar di atas tempat tidur rumah sakit. Aris memeluk Sisil dengan sangat kuat, seolah-olah pelukan itu bisa menjadi tameng dari takdir yang kini sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Di kejauhan, matahari benar-benar menghilang, meninggalkan garis hitam yang tegas di batas laut, menandakan bahwa bab 5 dari hidup mereka telah mencapai garis akhirnya. Kegelapan benar-benar telah menelan garis pantai. Suara deburan ombak yang tadinya terdengar menenangkan, kini berubah menjadi suara yang mengancam, seolah-olah laut sedang berbisik tentang waktu yang sudah habis. Aris masih mendekap Sisil di atas pasir yang mulai mendingin. Tubuh wanita itu terasa semakin ringan, hampir seperti helaian bulu yang siap tertiup angin. Napas Sisil kini terdengar lebih pendek dan berat, satu demi satu, dengan jeda yang membuat jantung Aris seakan berhenti berdetak setiap kali keheningan itu datang. Aris, bisik Sisil, suaranya kini hanya berupa embusan angin yang nyaris tak terdengar. Aku di sini, Sisil. Aku tidak akan kemana-mana, jawab Aris. Ia mencium kening Sisil berkali-kali, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya yang mulai ditolak oleh raga Sisil yang kian mendingin. Sisil menggerakkan jemarinya yang lemah, meraba wajah Aris, menelusuri garis rahang dan pipinya yang kini basah oleh air mata. Jangan menangis. Kamu sudah menepati janjimu. Aku tidak menghadapinya sendirian. Aris menggelengkan kepala, mencoba melawan kenyataan yang sudah ada di depan mata. Jangan bicara seolah ini adalah akhir, Sisil. Kita masih punya banyak rencana. Ingat, kita akan kembali ke kafe itu. Kita akan memesan kopi lagi, dan aku akan membiarkanmu menumpahkannya berkali-kali jika itu artinya aku bisa melihatmu tersenyum. Sisil tersenyum tipis, sebuah senyuman yang paling tulus sekaligus paling meremukkan hati Aris. Matanya yang sayu menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Lihat bintang itu, Aris. Mereka sangat jauh, tapi cahayanya tetap sampai ke kita, meskipun mungkin bintangnya sendiri sudah lama tiada. Ia menarik napas panjang yang tampak sangat melelahkan. Aku ingin menjadi seperti bintang itu untukmu. Meskipun ragaku tidak lagi ada di sampingmu, aku ingin cintaku tetap sampai padamu, menerangi jalanmu yang masih panjang. Tiba-tiba, tubuh Sisil menegang sejenak. Genggaman tangannya pada baju Aris mengencang, lalu perlahan-lahan melemas. Sisil, tetaplah bersamaku. Suara Aris mulai naik, penuh dengan keputusasaan yang liar. Ia mengguncang bahu Sisil dengan sangat pelan, namun tidak ada jawaban. Dunia seakan mendadak sunyi senyap. Tidak ada lagi suara gesekan kain, tidak ada lagi suara detak jam tangan yang selama ini Sisil perhatikan.
Yang tersisa hanyalah suara angin laut yang dingin. Aris mendekatkan telinganya ke dada Sisil, berharap mendengar satu detakan kecil saja, sebuah tanda kehidupan yang paling rendah sekalipun. Namun, ia hanya mendengar keheningan. Keheningan yang paling memekakan telinga yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di bawah kesaksian bintang-bintang dan deburan ombak yang tak kunjung berhenti, Aris mendekap tubuh Sisil yang sudah tak bernyawa itu dengan raungan tanpa suara. Ia tidak berteriak, ia tidak mengamuk, ia hanya hancur dalam diam yang paling dalam. Cinta yang mereka bangun di atas reruntuhan waktu kini telah mencapai puncaknya, tepat di saat takdir memutuskan untuk memadamkan cahaya terakhir yang Aris miliki. 1 tahun telah berlalu sejak malam di pantai itu. Musim telah berganti, namun bagi Aris, waktu seolah membeku di detik saat napas Sisil berhenti. Kafe di sudut jalan itu masih berdiri tegak, masih dengan aroma kopi yang sama dan denting pintu yang masih akrab di telinganya. Namun, ada satu kursi di sudut ruangan yang kini jarang ditempati. Meja nomor 12, meja tempat tumpahan kopi itu menjadi awal dari segalanya. Aris masuk ke kafe itu dengan langkah yang lebih tenang. Ia tidak lagi membawa tumpukan berkas kantor yang membosankan. Kini, di tangannya hanya ada sebuah buku catatan kecil bersampul lili dan sebuah payung transparan yang tidak ia gunakan meskipun di luar matahari bersinar terik. Ia duduk di meja yang sama. Di atas meja kayu itu, ia meletakkan selembar sapu tangan putih yang kini sudah bersih dari noda kopi, namun tetap menyimpan sulaman inisial Esa yang mulai memudar. Aris teringat janji terakhir yang ia ucapkan di bawah pohon akasia, bahwa ia harus tetap hidup demi semua matahari terbit yang tidak bisa lagi Sisil lihat. Ia mulai menulis di buku catatannya. Ia menulis tentang setiap matahari terbit yang ia saksikan, tentang setiap hujan yang membasahi bumi, dan tentang bagaimana aroma bunga lili masih sering menyapa indera penciumannya di saat-saat yang tak terduga. Ia tidak mencari pengganti. Baginya, mencintai Sisil bukan tentang memiliki raga, melainkan tentang menjaga api yang telah wanita itu nyalakan di dalam jiwanya. Sisil benar, dia telah menjadi bintang. Cahayanya tetap sampai ke bumi Aris, menuntunnya keluar dari kegelapan yang sempat nyaris menelannya. Tiba-tiba, pintu kafe berdenting. Seorang pelayan baru mendekat, membawa secangkir kopi hitam pesanan Aris. Saat meletakkan cangkir itu, tangan sang pelayan sedikit gemetar sehingga beberapa tetes kopi melompat keluar, mendarat tepat di atas sapu tangan milik Sisil. "Oh, maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya akan segera mengambilkan tisu," ucap pelayan itu dengan wajah penuh penyesalan. Aris tertegun. Ia menatap noda kopi baru itu, lalu beralih menatap wajah sang pelayan yang tampak cemas. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Aris tersenyum tulus, sebuah senyum yang tidak lagi mengandung kepedihan. "Tidak apa-apa," ujar Aris pelan. Terkadang, noda justru membuat sesuatu menjadi lebih berharga untuk diingat. Pelayan itu mengangguk bingung lalu pergi meninggalkan Aris. Aris kembali menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang pernah dilewati Sisil dengan payung transparannya. Ia menyadari bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kehilangan adalah bentuk cinta yang paling murni, di mana kita terus memberi meski tak lagi menerima, dan terus mengingat meski tak lagi bisa menyentuh. Sisil telah pergi, namun di setiap embusan angin yang menggoyangkan daun akasia,
di setiap rintik hujan yang jatuh di atas payung transparan, dan di setiap sisa wangi lili yang tertinggal di ujung senja, Sisil tetap ada. Ia telah mencapai keabadian melalui hati Aris yang kini telah pulih, meskipun dengan bekas luka yang sangat indah. Cinta mereka tidak lagi tragis karena berakhir. Cinta mereka menjadi abadi justru karena ia pernah terjadi.